Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 454-456 cerita panjang tentang seorang anak yang tidak memiliki ibu. Duduk di kantornya sendiri, Yang Jun membuka matanya lebar-lebar, ekspresi mengerikan di wajahnya membuatnya ingin memakan Kevin Ye utuh. Jika bukan karena tempat ini, Yang Jun pasti akan menunjuk Kevin Ye dan mengutuknya dengan gila. Mona Liu, di sisi lain, memiliki wajah yang tenang. Bagaimanapun, itu bukan pertama kalinya dia melihat Kevin Ye membunuh seseorang. Selain itu, dari sudut pandang Mona Liu, kedua orang itu berlidah tajam dan nakal. Mereka jelas bukan orang baik, jadi membunuh mereka saja sudah cukup untuk membunuh mereka. Yang Jun gelisah saat dia berdiri dan mondar-mandir di kantor. Kataku, Juno, jangan pergi lagi. Apa perlu ada konflik seperti itu? Kevin Ye masih tersenyum, dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Dia tidak hanya membunuh mereka, dia bahkan muncul di depan umum di Linhai. Dia bahkan mengakui telah membunuh mereka di depan kapten pengawal. Sikap arogan seperti ini, sama sekali tidak pernah terdengar. Wajah Yang Jun sesuram langit musim dingin, salju turun dari langit. Setelah berjalan santai ke pintu, Yang Jun menutup pintu kantornya, dan dengan tatapan tajam di matanya, dia berteriak pada Kevin Ye dengan suara rendah, "Bajingan, Kevin Ye, dasar bocah nakal, apa kau tahu apa yang kau lakukan? Membunuh orang, membunuh dua orang di depan umum, kau melakukan kejahatan, kau tahu itu." Kevin Ye mencibir, dan sama sekali tidak peduli dengan sikap Yang Jun, kejahatan. Aku tidak merasakannya. Cukup banyak orang yang telah mati karenaku, Kevin Ye, dalam kurun waktu ini. Pertama, geng serigala surgawi yang menyebalkan, diikuti oleh peringkat naga dan harimau, lalu ada dari klan Tian dan tim pengawal naga pengembara. Bahkan jika aku melakukan perjalanan ke Yunan, aku juga telah membunuh beberapa orang, jadi mengapa aku tidak mendengarmu menyebut itu sebagai kejahatan? Kau, Yang Jun tersedak kata-katanya, dan setelah beberapa lama, dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Kevin Ye melanjutkan, terlebih lagi, kalian telah membunuh cukup banyak orang dengan pedang biru kalian, satu-satunya yang mati pada malam berdarah di Yunan itu mungkin lebih banyak orang daripada yang pernah kubunuh, Kevin Ye, sepanjang hidupku. Wajah Yang Jun mulai berubah, nadanya menjadi lemah, mereka semua adalah penjahat, dan anggota geng itu adalah orang-orang yang pantas mati. Keduanya benar-benar berbeda. Oh, benarkah? Tetapi kedua orang yang kubunuh itu adalah penjahat, geng, dan orang-orang terkutuk. Apa bedanya dengan mereka? Kalian mencoba memaksakan kebenaran. Yang Jun tidak bisa berkata apa-apa, dan hanya bisa mengatakan ini. Kevin Ye, di sisi lain, tersenyum dingin, dan berbicara dengan cara yang menunjuk langsung ke hati Sang Buddha, Juno, bukan berarti aku memaksakan kebenaran, hanya saja ini adalah kebenaran. Jika pedang biru dapat melakukan hal yang sama, aku tidak dapat melakukannya. Agaknya, itu karena aku melanggar wewenangmu sebagai penegak hukum. Kau. Hanya dengan beberapa kata dari Kevin Ye, Suan Ji terungkap, dan Yang Jun bahkan tidak memiliki apapun untuk dikatakan. Yang Jun telah melakukan hal yang sama sebelumnya, tetapi klan-klan yang jauh dari ibu kota telah melakukannya sebelumnya. Mereka melakukannya dengan bermartabat, jadi itu wajar saja, tetapi Kevin Ye melakukannya, itu adalah kejahatan. Di ujung ini adalah logika bandit dari pejabat susu yang telah membakar semuanya kecuali 100 lentera. Yang Jun sendiri tidak berdaya. Bagaimanapun, dalam sistem ini, dia harus mempertimbangkan sistem. Akhirnya, Yang Jun menatap Kevin Ye yang keras kepala, dan Yang Jun tidak punya pilihan selain berkata, Kevin Ye, aku tahu kultivasimu tinggi, dan kemampuanmu kuat. Namun, masyarakat ini adalah masyarakat hukum. Bagaimana mungkin kamu tidak melihatnya ketika para pahlawan melanggar hukum dengan kekerasan? Kevin Ye tertawa dingin sekali lagi, kamu mengacu pada para pembunuh pahlawan yang bukan bagian dari sistem. Aku khawatir para pembunuh pahlawan dalam sistem tidak dapat melanggar aturan berdasarkan seni bela diri saja, tetapi mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Jika ini tidak terjadi padaku, tetapi pada Charlie Qin, kamu mungkin tidak akan begitu gelisah. Bukankah begitu? Yang Jun terdiam sekali lagi. Tidak peduli apakah itu alasan atau logika di baliknya, dia tidak bisa memahaminya. Lagi pula,
Selain fakta bahwa Kevin Ye tidak memiliki status pejabat, pemuda di depannya adalah seorang ranker yang bisa berdiri setinggi dirinya dan seluruh pedang birunya. Dengan demikian, hukum yang mengatur perlakuan terhadap manusia tidak berpengaruh padanya. Pada akhirnya, Yang Jun tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya, dan melambaikan tangannya tanpa daya. Lupakan saja, menceritakan semua ini kepadamu sama saja dengan memainkan kecapi untuk seekor sapi. Setelah hening sejenak, Yang Jun melanjutkan, cukup, masalah ini hanya diketahui oleh langit dan bumi. Selama kamu tahu, itu sudah cukup. Hanya ada ketidakberdayaan dalam memperlakukan Kevin Ye. Bahkan jika Kevin Ye mengaku membunuh kedua orang itu, Yang Jun tidak akan punya cara untuk menghadapinya. Mungkinkah dia bisa membunuh Kevin Ye di tempat? Ini hanya lelucon. Sudah terlambat bagi pedang biru saat ini untuk ikut campur dan menjilat Kevin Ye, jadi sudah pasti mustahil bagi mereka untuk mempersulit Kevin Ye. Tidak diragukan lagi hal seperti itu tidak bijaksana. Jika orang di depannya tiba-tiba menyerang, maka konsekuensinya bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh dia, Yang Jun. Mendengar perkataan Yang Jun, Kevin Ye pun ikut tertawa terbahak-bahak. Karena Yang Jun sudah tidak peduli lagi dengan masalah ini, dia terlalu malas untuk membicarakannya. Lagi pula, menurut Kevin Ye, hal-hal seperti itu tidak layak untuk dibicarakan. Yang Jun menghela napas sambil duduk di kursi kantornya, sambil mencubit dahinya. Kevin Ye tertawa dan berjalan mendekat. Dia lalu mengeluarkan sekotak rokok dan menyalakan satu untuk Yang Jun. Yang Jun menghisap rokoknya, dan melirik Kevin Ye, kamu tidak datang ke sini hari ini khusus untuk menyelesaikan kasus ini, kan? Apa lagi yang ingin kalian bicarakan? Memang, kasus ini hanya kebetulan. Aku datang ke sini khusus untuk menemuimu di Juno agar segalanya lebih mudah bagimu. Mendengar itu, pikiran Yang Jun langsung terpacu, merasa bahwa tidak ada hal baik dari Kevin Ye yang datang untuk menemuinya. Kevin Ye melanjutkan, Juno, aku punya teman yang membuat perhiasan, yang kembali bersama kita dari Yunan. 2 hari yang lalu, karena alasan yang tidak diketahui, perhiasan itu dibawa pergi oleh orang-orangmu. Mereka mengatakan bahwa mereka dicurigai menculik anak-anak. Selain itu, Ming Mei juga pergi mencari bosmu, tetapi dia sangat pendiam. Dia tidak mengizinkan jaminan atau kunjungan, jadi aku hanya bisa meminta bantuanmu. Mata Yang Jun berputar-putar, dan berkata, Kevin Ye bocah, siapa nama temanmu? Zhang Sun. Yang Jun tercengang, Zhang Sun. Pembuat perhiasan. Zhang Sun dari perhiasan emas dan giok. Itu dia. Ada gadis kecil lain yang tertangkap bersamanya, namanya Xiao Ya. Yang Jun mencubit bagian tengah alisnya dan berkata, saya mengerti, tunggu sebentar, saya akan menelepon dan bertanya. Yang Jun kemudian mengangkat telepon di depan mejanya dan menekan, Little Sen, datanglah ke kantorku, ada yang ingin kutanyakan padamu. Melihat sikap Yang Jun, Kevin Ye berpikir, pejabat ini hebat, hanya dengan gerakan mulutnya, dia bisa menyelesaikan masalah. Tidak lama setelah dia menelepon, pintu kantor Yang Jun didorong terbuka, dan seorang anak muda berpakaian seragam dengan hormat datang di depan Yang Jun. Tim Yang, kalian mencariku. Little Sen, kamu di sini untuk bekerja. Apakah kamu tahu bahwa ada seorang pedagang perhiasan bernama Zhang Sun yang dikurung di masa depan? Polisi muda itu berpikir sejenak, Tim Yang, kita memang telah menangkap seorang pedagang perhiasan bernama Zhang Sun. Yang Jun mengangkat tangannya, baiklah, pergilah ke belakang dan bawa dia kepadaku. Katakan padanya bahwa temannya ingin menemuinya. Polisi muda itu cemberut dan tidak berani bergerak. Dia berteriak dingin, Tim Yang, kasus Zhang Sun itu ditangani oleh wakil Liu sendiri. Dia diperintahkan oleh 3 perintah dan 5 kalimat kepada Zhang Sun ini. Dia tidak boleh dibebaskan dengan jaminan, dan tidak boleh berkunjung. Ini. Saat dia berbicara, pemuda itu memiliki ekspresi gelisah di wajahnya. Yang Jun bisa mendengar sesuatu yang aneh dari polisi bernama Xiao Chen. Namun, tidak baik bagi Yang Jun untuk marah di depan Kevin Ye. Dia hanya berkata dengan wajah pucat, ikuti saja instruksiku, jika terjadi sesuatu, aku akan menanganinya, silakan. Tim Yang. Dia masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia mundur ketakutan di bawah tatapan Yang Jun yang menakutkan. Dia tidak punya pilihan selain meninggalkan kantor. Yang Jun terkekeh, dan berkata kepada Kevin Ye bocah, jangan berdiri, duduk dan tunggu, aku yakin teman-temanmu akan segera keluar. Dengan janji Yang Jun, Kevin Ye pun tidak terburu-buru. Ia pun mencari tempat duduk dengan cincin asap rokok di mulutnya.
Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menghisap beberapa batang rokok, pintu kantor Yang Jun terbuka sekali lagi, dan orang yang masuk adalah pemuda bernama Xiao Shen. Ia juga membawa seseorang bersamanya. Orang itu tidak lain adalah Zhang Sun. Akan tetapi, setelah orang bernama Xiao Chen membawa Zhang Sun masuk, ia langsung keluar, dan berbalik untuk menuju kantor. Menatap Zhang Sun di depan mata mereka, tidak peduli apakah itu Kevin Ye atau Mona Liu, tidak ada satupun dari mereka yang berani mempercayai mata kepala mereka sendiri. Zhang Sun saat ini tidak segemuk sebelumnya, ia tampak seperti dewa keberuntungan. Ia mengenakan piyama, dan wajahnya pucat. Berat badannya, yang seharusnya setidaknya 180 kg, tampak jauh lebih kurus dari sebelumnya. Matanya tertunduk dan ia tampak sangat lelah. Bahkan ada beberapa lingkaran hitam di sekitar kelopak matanya. Direktur Zhang, Anda. Mona Liu sangat terkejut hingga tidak dapat berkata apa-apa. Zhang Sun butuh waktu lama untuk mengenali Mona Liu, dan dia juga mengenali Kevin Ye yang berdiri di samping Mona Liu. Zhang Sun melangkah maju, wajahnya penuh emosi, saat dia meraih Kevin Ye dan berkata, "Kakak Ye, maafkan aku, tapi aku tidak mengikuti instruksimu untuk menjaga gadis itu, Xiao Ya. Aku bersalah. Kevin Ye tidak peduli dengan semua dukungan untuk Zhang Sun, dan berkata, "Kakak Zhang, apa yang sebenarnya terjadi?" Zhang Sun menghela napas dan berkata, "Bukankah itu karena aku menyinggung seseorang yang tidak mampu aku ganggu? Ini benar-benar cerita yang panjang untuk seorang anak tanpa ibu." Mona Liu buru-buru berkata kepada Zhang Sun, "Direktur Zhang, siapa yang telah kau sakiti, sampai-sampai kau ingin membunuhmu?" Zhang Sun memutar matanya dan berkata, kalau dipikir-pikir, aku, Zhang Sun, bisa dianggap punya muka meskipun aku seorang Lin Hai. Kalau bukan karena perkataan orang-orang dari 3 keluarga, bahkan jika bocah Liu Changgong itu adalah wakil kepala, dia tidak akan patuh seperti cucunya." Mendengar itu, Kevin Ye bisa dianggap sedikit mengerti, dan mendengus keluarga Ouyang Changfeng. Zhang Sun berkata tanpa sadar, "Saudara Ye, bagaimana kau tahu itu seseorang dari keluarga Ouyang?" Tepat saat Kevin Ye membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, seorang pemuda berseragam dengan marah berdiri di pintu sambil berkata, "Yang Jun, jangan pikir kau bisa begitu lancang hanya karena kau seorang kapten. Kau bahkan tidak menyapaku ketika kau membawa orang-orangku pergi. Kau tidak memberiku muka." Bab 455. Jika Anda ingin melakukan kejahatan, Anda tidak punya alasan untuk melakukannya sebenarnya. Tidak aneh bagi Kevin Ye untuk dapat menebak bahwa keluarga Ouyang memiliki peran yang memalukan dalam masalah ini. Bagaimanapun, Mona Liu telah menyebutkan beberapa masalah Zhang Sun kepadanya di kereta sebelumnya. Peri biru seukuran kepalan tangan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 3 keluarga besar di Lin Hai. Satu-satunya orang yang benar-benar menyukai hal ini adalah Presiden Lin Hai dan Asosiasi Batu Giok, Ouyang Changfeng. Karena dia tahu siapa yang berada di balik ini, maka kasus Zhang Sun akan jauh lebih sederhana. Namun pada saat ini, di dalam kantor Yang Jun, Kevin Ye, Mona Liu, Zhang Sun dan Yang Jun semuanya menatap wakil kepala biro muda berusia 30 tahun yang mengenakan seragam polisi. Liu Changgong, yang tampak berusia awal 30-an, mendorong pintu kantor Yang Jun dan masuk dengan angkuh. "Zhang Sun, jangan berpikir bahwa kamu dapat lolos dari malapetaka ini hanya karena Yang Jun mendukungmu. Ayo, kembalilah bersamaku." Liu Changgong sama sekali tidak peduli dengan sikap Yang Jun, dan bertanya kepada Zhang Sun dengan kasar. Zhang Sun mencubit matanya, dan berkata dengan penuh kebencian, "Liu Changgong, jangan bertindak terlalu jauh." Liu Changgong tertawa meremehkan, "Memangnya kenapa kalau aku menindasmu? Aku akan menindasmu hari ini." Kata-kata Liu Changgong diucapkan untuk telinga Zhang Sun, dan juga untuk Yang Jun. Kevin Ye berdiri di samping dan melihat ke atas dan ke bawah ke arah Liu Changgong, lalu berkata kepada Yang Jun, "Juno, siapa bajingan ini? Dia sangat menakjubkan." Mendengarkan nada nakal Kevin Ye, Mona Liu tertawa terbahak-bahak di samping, menyebabkan cabang-cabang bunga bergetar. Yang Jun berkata dengan wajah penuh penghinaan, dia adalah wakil kepala biro yang baru. Mendengar itu, Kevin Ye menganggukkan kepalanya, dan berkata, "Oh, jadi kamu adalah seorang kerabat. Persetan denganmu. Bocah bau, dari mana kau melompat keluar? Ini Lin Hai, kau berani memfitnah Laozi di sini lagi. Apakah kau percaya Laozi akan membiarkanmu tertangkap sekarang?" Liu Changgong biasanya membenci orang-orang yang paling banyak membicarakan anggota keluarganya, jadi ketika Kevin Ye mengatakan ini, Liu Changgong langsung meledak. Kevin Ye mencibir, "Menangkapku. Wakil kepala Liu, kau sungguh mengesankan.
Pupil mata Liu Changgong mengerut dan cahaya menyeramkan muncul di sudut matanya. Dia siap untuk beradu dengan Kevin Ye, F***, bajingan kecil, jika aku tidak menunjukkan kekuatanku padamu, kau akan mengira aku berbohong. Aku akan membiarkanmu melihat siapa yang bertanggung jawab di kota ini. Setelah mengatakan itu, Liu Changgong menguatkan hatinya dan melotot tajam ke arah Yang Jun. Seseorang. Liu Changgong memarahi dengan keras. Tidak lama kemudian, 3 hingga 5 petugas polisi berjalan ke pintu kantor Yang Jun, Komisaris Liu. Liu Changgong menunjuk dengan tangannya yang besar dan berkata kepada para polisi, anak nakal ini dicurigai menculik anak-anak. Dia adalah kaki tangan Zhang Sun. Beberapa polisi tercengang ketika mendengar perintah Liu Changgong. Bagaimanapun, ini adalah kantor Yang Jun. Semua orang saling memandang, tidak ada yang berani bergerak. Sebenarnya, itu adalah fenomena yang sangat aneh di Departemen Kepolisian Linhai. Biro Kota Linhai memiliki kepala utama dan wakil kepala. Menurut sistem, posisi mereka semua lebih lama dari Yang Jun. Namun, Yang Jun adalah eksistensi khusus di kantor polisi. Dapat dikatakan bahwa lebih dari separuh kasus dengan Linhai diselesaikan oleh Yang Jun 6 tahun lalu ketika dia datang ke kantor polisi Linhai. Oleh karena itu, prestise Yang Jun di kantor polisi tidak ada bandingannya. Meskipun Yang Jun hanya seorang kepala polisi kriminal, bahkan dia terkadang harus memberinya muka. Liu Changgong dipindahkan ke Departemen Kepolisian Linhai belum lama ini, dan juga mengambil alih posisi Grafit. Namun, tidak semua orang bisa setuju dengan wakil kepala yang begitu mudah. Ditambah lagi hubungan Liu Changgong dengan para pemimpin kota, semua petugas polisi di kantor polisi akan mengikutnya dan tidak mematuhi perintahnya. Kali ini, Liu Changgong telah mendapat kesempatan, dan ingin menekan Yang Jun dengan kejam, untuk memamerkan otoritasnya sebagai orang kedua yang memegang komando. Melihat bahwa para polisi itu acuh tak acuh, Liu Changgong berteriak, apa yang kalian berdiri di sana, tidakkah kalian mendengar apa yang kukatakan? Pergi, tangkap bocah nakal ini. Kirim dia ke ruangan gelap yang kecil. Para polisi itu kesal, mereka yang tinggal di sistem itu tidak bodoh. Dia jelas tahu bahwa Liu Changgong ingin mempersulit Yang Jun, tetapi dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan karena tekanan wakil kepala biro. Mereka hanya bisa mendesah dalam hati, mengapa kalian ingin kami manusia yang disalahkan atas pertarungan antara kalian berdua dewa? Mengapa Anda ingin kami yang disalahkan? Akan tetapi, meskipun mereka tidak senang, mereka tetap memaksakan diri untuk melaksanakan perintah Liu Changgong. Tepat saat beberapa orang ini melangkah maju, kemarahan Yang Jun mencapai puncaknya saat dia membanting meja dan berdiri, bajingan, mari kita lihat siapa di antara kalian yang berani menyentuh tamuku. Meskipun jabatan Yang Jun tidak setinggi Liu Changgong, prestisenya setidaknya 100 kali lebih besar. Liu Changgong tidak menyangka bahwa Yang Jun benar-benar akan bertarung dengannya hanya karena seorang bocah tak dikenal. Awalnya, ini adalah kasus menciptakan sesuatu dari ketiadaan, tetapi sekarang tiba-tiba berubah menjadi pertarungan antara dua raksasa biro kota Linhai. Pada saat ini, angin timur telah mengalahkan angin barat atau angin barat telah mengalahkan angin timur. Tidak ada pilihan lain. Liu Changgong juga tidak punya jalan keluar, jika dia melarikan diri dengan putus asa saat ini, maka dia akan selamanya ditekan oleh Yang Jun di jalan seorang pejabat. Karena itu, dia hanya bisa terus maju. Hanya saja Liu Changgong tidak tahu bahwa di depannya ada jalan buntu. Sambil menunjuk Yang Jun, Liu Changgong berkata, Yang Jun, apa maksudmu dengan ini? Kamu tidak mematuhi perintah atasanmu, tahukah kamu? Tidak ada alasan yang dapat menekan Yang Jun sama sekali, jadi dia hanya dapat menggunakan identitasnya untuk menekan Yang Jun. Yang Jun tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir perintah yang lebih tinggi. Sebagai polisi rakyat, saya hanya tunduk pada hukum negara. Liu Changgong, jika Anda ingin menangkapnya sekarang, tidak apa-apa, tetapi tolong tunjukkan buktinya terlebih dahulu. Jika Anda ingin memanfaatkan identitas Anda dan memaksakan diri untuk tunduk, maka saya minta maaf, tetapi saya, Yang Jun, adalah orang pertama yang tidak setuju. Terlepas dari apakah masalah ini sampai ke kepala Wu, Dewan Kota, atau bahkan provinsi, saya, Yang Jun, akan selalu menemani Anda sampai akhir. Anda, Liu Changgong menunjuk Yang Jun, ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. Liu Changgong tidak dapat membayangkan kekuatan seperti apa yang sebenarnya dimiliki kartu truf Yang Jun sehingga membuatnya berani mengabaikan aturan tidak tertulis dari lingkungan resmi dan menentangnya. Saat ini, di kantor Yang Jun, kedua belah pihak berada dalam kebuntuan. Tak satu pun dari mereka yang mau menyerah, dan keduanya tidak punya cara untuk menghadapi satu sama lain.
Pada saat ini, polisi yang mengelilingi pintu semuanya membuka jalan. Seorang sosok paruh baya dengan aura mengintimidasi tanpa kemarahan muncul di antara kerumunan. Apa yang kau gumamkan? Apa yang kau gumamkan? Aku mendengar suaramu dari jauh. Apa, kau tidak harus bekerja? Beberapa polisi kecil terkejut ketika mereka melihatnya, segera berbalik dan melarikan diri. Yang Jun mengenali pria paruh baya itu, Liu Changgong mengenalinya. Liu Changgong tentu saja mengenali pria paruh baya itu juga, bahkan Kevin Ye pernah melihat pria paruh baya itu sebelumnya. Dia tidak lain adalah orang yang bertanggung jawab atas Wu Dasu. Wu Dasu telah lama mendengar tentang situasi di kantor Yang Jun, jadi dia bergegas datang. Bagaimanapun, Liu Changgong dan Yang Jun bukanlah orang biasa, konflik di antara mereka hanya dapat diselesaikan oleh Wu Dasu. Kepala Wu, melihat Wu Dasu, Liu Changgong menjadi lebih hormat. Dan reaksi Mona Liu setelah itu benar-benar membuat Liu Changgong merasa tidak nyaman. Ketika Mona Liu melihat Wu Dasu, dia segera maju dan menyapa dengan sopan, Paman Wu. Wu Dasu terkejut, lalu tertawa, gadis kecil, mengapa kamu di sini juga? Liu Changgong terkejut sejenak, dan dengan cepat bertanya, Kepala Wu, apakah kalian saling kenal? Wu Dasu berkata tanpa menyembunyikan apapun, Liu kecil, ini keponakanku. Jantung Liu Changgong langsung berdebar 2 kali dengan tidak teratur karena detak jantungnya yang kuat. Tetapi Liu Changgong tidak takut, bagaimanapun juga, hubungannya cukup kuat, bahkan jika Wu Dasu keberatan, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Tepat ketika Wu Dasu bertemu Mona Liu di sini, tatapannya langsung beralih ke Zhang Sun yang berada di samping. Seketika, Wu Dasu mengerutkan kening dan mendesah tak berdaya. Kemudian, tatapan Wu Dasu beralih ke Yang Jun, Junzi, apakah kau menyuruh seseorang untuk membawa Zhang Sun keluar? Ini adalah kantor Yang Jun. Karena Zhang Sun telah muncul di sini, maka itu tentu saja ada hubungannya dengan dia. Tanpa menunggu Yang Jun berbicara, Mona Liu berkata dengan lugas, Paman Wu, aku meminta kapten Yang untuk membawa Direktur Zhang keluar. Hubungan pribadiku dengan Direktur Zhang tidak buruk, jadi ketika sesuatu seperti ini terjadi padanya, tentu saja aku tidak bisa terlibat. Melihat Mona Liu yang keras kepala, Wu Dasu menghela napas. Gadis kecil, mengapa kau begitu keras kepala? Tidakkah kau tahu bahwa kau sendiri yang menyebabkan masalah? Kata Wu Dasu. Tidak memberi Mona Liu sedikit pun kesempatan untuk memohon belas kasihan, mulutnya berkedut saat dia menatap Liu Changgong, Liu kecil, bawa Zhang Sun kembali. Tanpa perintahku, tidak seorang pun boleh menemuinya. Liu Changgong tertawa, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan kemenangan, dan dia menghela napas, ya, Kepala Wu, aku pasti akan menyelesaikan masalah ini dengan baik. Tepat saat Liu Changgong hendak berjalan ke arah Zhang Sun, dia tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya dan memaki, tunggu. Wu Dasu menatap wajah serius Yang Jun dan terkejut. Lagi pula, bahkan Wu Dasu tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahui siapa pendukung Yang Jun. Jika dia terlibat dalam masalah ini dengan paksa, maka segalanya tidak akan mudah baginya. Wu Dasu menatap Yang Jun, dan berkata dengan tulus, Junzi, abaikan saja masalah ini. Meskipun kata-kata Wu Dasu di permukaan hanya untuk membujuknya, itu sebenarnya untuk memberinya peringatan, itu berarti saya tahu ibu kota Anda punya latar belakang, tapi sebaiknya jangan melawan klan lokal ini. Yang Jun mencibir, sama sekali tidak peduli dengan peringatan Wu Dasu. Dia menatap lurus ke arah Wu Dasu, Kepala Wu, aku tidak peduli naga kuat macam apa yang tidak bisa menindas ular di tanah, aku hanya ingin tahu hal macam apa yang telah dilakukan Zhang Sun sehingga pantas diperlakukan dengan kejam. Menghadapi pertanyaan Yang Jun, Wu Dasu tidak bisa berkata apa-apa. Yang ada di samping tiba-tiba bertanya, haha, dia tertawa 2 kali, Juno, setidaknya kamu telah berada di pemerintahan selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin kamu mengajukan pertanyaan kekanak-kanakan seperti itu? Apa yang telah dia lakukan? Itu hanya kejahatan yang harus ditambahkan, tidak perlu mengatakan apa-apa. Bab 456 tidak, sama sekali tidak. Dosa karena ingin menambah hinaan atas luka, adalah sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Itu hanya 8 kata sederhana, tetapi dari mulut Kevin Ye, terungkap betapa banyak hal yang tidak diketahui, seberapa banyak yang asam, manis, pahit, pedas. Meskipun semua orang yang hadir tahu bahwa apa yang dikatakan Kevin Ye hanyalah kebenaran, ekspresi Wu Dasu tetap menjadi jelek. Liu Changgong mengambil kesempatan ini untuk menunjuk Kevin Ye dan berkata, Nak, izinkan aku memperingatkanmu, jangan bicara omong kosong di sini. Petugas polisi kita mampu menangani kasus sekeras gunung, lebih baik kau tutup mulutmu yang bau itu, kalau tidak.
Mata Kevin Ye membeku, dan suaranya yang dingin menyela kata-kata Liu Changgong, bagaimana dengan ini, kau, kepala Liu, menangkap Zhang Sun, dan kau masih ingin menangkapku atas kejahatan yang tidak kau mengerti. Setelah jeda, Kevin Ye melanjutkan, jangan berpikir bahwa orang tua Ouyang Changfeng dapat menutupi langit dengan satu tangan hanya karena Lin Hai-nya. Hari ini, aku, Ye ini, tidak percaya pada kejahatan ini, dan ingin melihat apa yang dapat dilakukan keluarga Ouyang kecil kepadaku. Di seluruh Lin Hai, satu-satunya orang yang berani memanggil nama patriark keluarga Ouyang, mungkin adalah orang di depannya. Yang Jun berdiri di samping, dan jantungnya berdebar kencang. Dia bahkan tidak perlu melihat ekspresi Kevin Ye untuk mengetahui dari nadanya bahwa tuan muda ini benar-benar marah kali ini. Mendesaknya untuk berdiri di samping Kevin Ye. Pada saat ini, Yang Jun tidak takut bahwa Wu Dasu dan Liu Changgong akan menyakitinya, tetapi dia takut bahwa begitu Kevin Ye, leluhur kecil itu, menyerang, dia akan membantai seluruh kantor polisi Lin Hai. Jika hal absurd semacam ini terjadi pada orang lain, Yang Jun pasti tidak akan mempercayainya. Tetapi untuk mengatakan bahwa itu terjadi pada Kevin Ye, Yang Jun pasti akan mempercayainya. Mendengarkan kata-kata besar Kevin Ye, Wu Dasu dan Liu Changgong sama-sama mencibir. Terutama Liu Changgong, saat ini, dia menatap Kevin Ye seolah-olah dia adalah belalang yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Wu Dasu menghela napas tak berdaya, dan menatap Kevin Ye dari atas ke bawah, lalu berkata dengan tulus, anak muda, jembatan yang telah dilalui paman dalam beberapa tahun terakhir ini lebih dari jumlah nasi yang telah kamu makan. Paman akan memberimu nasihat, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu menemukan pacar dengan latar belakang keluarga, kamu tidak mampu menyinggung banyak orang di dunia ini. Dalam pandangan Wu Dasu, pemuda di depannya tidak layak disebut, dia hanya meminjam kekuatan Mona Liu untuk berbicara omong kosong. Paling-paling, pemuda ini hanyalah seorang anak laki-laki cantik yang tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan. Setelah itu, Wu Dasu mendengus. Dia melirik Mona Liu dan berkata, adik kecil, kau harus segera pergi dengan pacar kecilmu. Kau tidak boleh masuk ke air berlumpur ini lagi. Belum lagi Wu Dasu, bahkan Zhang Sun pun mendesah, seolah-olah dia sudah pasrah pada nasibnya, kakak Ye, kakak tua ini menghargai persahabatan antara kau dan bos Liu. Namun, kalian semua harus kembali. Keluarga Ouyang memang tidak mudah diprovokasi. Kakak, paling-paling, aku akan memberikan batu nakal itu kepada Ouyang Changfeng, jangan khawatir, aku akan makan enak di sini, dan hidup enak, dan tidak akan mempertaruhkan nyawaku. Zhang Sun jelas-jelas memikirkan Kevin Ye dan Mona Liu, tetapi meskipun kata-kata Zhang Sun tampak berpikiran terbuka, pada kenyataannya, dia sangat kuat. Kevin Ye mendengus, mengabaikan ucapan sarkastis dan kata-kata baik Wu Dasu dan Liu Changgong untuk membujuknya. Dia hanya menoleh dan mengeluarkan suara menghina. Namun, hanya dengan satu serangan itu, Yang Jun, yang berada di samping, ketakutan setengah mati. Dia hanya berkata dengan suara rendah, Kevin Ye, kamu, sebaiknya kamu tidak melakukan sesuatu yang gegabah. Bagaimanapun, tempat ini adalah kantor polisi. Kevin Ye melambaikan tangannya, dan tertawa pelan, jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Membunuh orang di sini, mengotori tanganku. Saat dia berbicara, tatapan Kevin Ye yang sedalam lautan dengan ringan menyapu wajah Wu Dasu dan Liu Changgong. Raut wajah Wu Dasu dan Liu Changgong yang tidak wajar berubah, dan mereka dipaksa mundur 2 langkah. Mereka tidak percaya bahwa seorang pemuda berusia 17 atau 18 tahun benar-benar akan menunjukkan tatapan membunuh seperti itu. Sambil tertawa, Kevin Ye menoleh ke Mona Liu dan berkata, Ming Mei, apakah kamu memiliki metode untuk menghubungi Ouyang Changfeng? Mona Liu menggelengkan kepalanya, tetapi dengan cepat berkata, saya tidak punya nomor telepon Ouyang Changfeng, tetapi kami memiliki beberapa urusan bisnis dengan grup Ouyang. Jadi CEO grup Ouyang saat ini seharusnya adalah putra kedua Ouyang Changfeng, Ouyang Ruohai. Saya punya detail kontaknya. Itu juga bagus, asalkan itu seseorang dari keluarga Ouyang. Panggil saja dia. Kevin Ye mengangguk. Dari sudut pandang Kevin Ye, karena lelaki tua Ouyang Changfeng itu secara pribadi telah memberi selamat kepadanya atas kepindahannya, maka tidak ada alasan bagi siapapun di seluruh keluarga Ouyang untuk tidak mengenalinya. Bagaimanapun, keluarga dengan keluarga Ouyang yang begitu besar bukanlah orang bodoh. Atas instruksi Kevin Ye, Mona Liu segera menghubungi nomor Ouyang Ruohai, dan kemudian menyerahkan panggilan itu kepada Kevin Ye. Wu Dasu menatap wajah tenang Kevin Ye saat dia menerima telepon.
Tidak ada sedikit pun kepanikan atau urgensi dalam ekspresi itu, dan kecurigaan mulai muncul dalam hatinya, mungkinkah anak kecil di depannya ini benar-benar ada hubungannya dengan raksasa penghancur surga seperti keluarga Ouyang. Namun, pikiran Liu Changgong dan Wu Dasu sama sekali berbeda. Pada saat ini, Liu Changgong tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir, berakting, mari kita lihat bagaimana kamu akan mati nanti. Meskipun Ouyang Ruohai bukanlah Ouyang Changfeng, dia bukanlah seseorang yang bisa berteriak dan berteriak hanya dengan menjadi kucing atau anjing. Adapun Yang Jun, dia telah menaruh hatinya di dalam perutnya. Tidak peduli apapun, cara Kevin Ye menanganinya masih sangat damai. Setidaknya mereka tidak memulai pembantaian di kantor polisi dan membawa Zhang Sun dengan paksa, ini sudah dianggap sebagai hasil yang dapat diterima oleh Yang Jun. Mengenai persaingan antara eselon atas Lin Hai, Yang Jun tidak terlalu mempedulikannya. Bagaimanapun, menurut pendapat Yang Jun, itu masih terlalu mudah. Setelah telepon berdering beberapa kali, telepon itu diangkat. Suara pria parubaya yang rendah dan berwibawa terdengar dari ujung telepon yang lain. Halo, saya Ouyang Ruohai, bolehkah saya tahu siapa yang ada di sini? Halo, Tuan Ouyang. Saya Kevin Ye. Ketika pihak lain tiba-tiba mendengar nama Kevin Ye, mereka terdiam selama 3 detik. Namun, dengan sangat cepat, suara berwibawa itu berubah menjadi penuh gairah, dan bahkan menjadi agak takut. Ye, Tuan Muda Ye, Anda adalah tunangan Nona Mia Fang, Kevin Ye, Tuan Muda Ye. Seolah-olah dia tidak dapat mempercayainya, Ouyang Ruohai masih bertanya dengan hati-hati. Kevin Ye mendengus, benar, ini saya. Maaf karena memanggil Tuan Ouyang, tetapi saya minta maaf terlebih dahulu. Saat ini saya berada di Departemen Kepolisian Lin Hai, saya ingin meminta bantuan Anda, Tuan Ouyang. Seorang teman saya, yang tampaknya telah menyinggung keluarga Ouyang Anda, saat ini dikurung di Departemen Kepolisian Lin Hai. Oleh karena itu, saya hanya dapat meminta Tuan Ouyang untuk maju dan membantu saya menyelesaikan masalah ini. Kata-kata Kevin Ye tampak sangat sopan, tetapi sangat dingin hingga menusuk tulangnya, membuat Ouyang Ruohai yang berada di seberang telepon menjadi gemetar. Setelah menghirup udara dingin yang tak terhitung jumlahnya, Ouyang Ruohai kemudian berkata, Ye, Tuan Muda Ye, aku khawatir ini hanya kesalahpahaman. Aku akan segera membantumu menyelidiki, pada akhirnya, orang buta mana yang menyinggung temanmu. Baiklah, aku akan menunggu. Tentu saja, selama kamu tahu tentang ini, cukup baik bagiku untuk mengetahuinya. Aku tidak perlu membuat Pak Tua Ouyang Changfeng khawatir, aku khawatir dia mungkin tidak dapat mengatasinya saat dia sudah tua. Kevin Ye bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan, yang terakhir adalah ancaman langsung. Namun, menghadapi keberadaan yang menakutkan seperti Kevin Ye, yang dapat dengan mudah membalikkan seluruh keluarga Tian, bagaimana mungkin Ouyang Ruohai berani menjadi sedikit marah? Bahkan jika itu melalui telepon, itu akan tetap tunduk, ya, Tuan Muda Ye benar. Wu Dasu dan Liu Changgong saling memandang, lalu menatap Kevin Ye dengan ekspresi tidak percaya. Wu Dasu masih tidak percaya bahwa pemuda di depannya ini benar-benar berani menggunakan nada seperti itu untuk berbicara kepada Ouyang Ruohai. Kecuali Kevin Ye tidak menelepon lebih awal, Kevin Ye hanya berpura-pura. Namun, meskipun begitu, bagaimana pemuda itu dapat menyelesaikan situasi di masa mendatang? Wu Dasu memiliki ekspresi bingung. Adapun Liu Changgong, dia sama sekali tidak percaya pada Kevin Ye. Dia hanya mendengus jijik dan berkata pelan, dasar bocah kecil, aktingmu tidak buruk. Akting. Kevin Ye tertawa kecil, apakah dia berakting atau tidak, wakil kepala Liu akan segera tahu. Tepat saat Wu Dasu ragu-ragu dan memikirkan segala macam hal, telepon pribadinya mulai bergetar terus-menerus. Tanpa melihat indikasi di telepon, hati Wu Dasu tenggelam. Dia mengangkat telepon di tangannya dengan takut. Melihat nomor di telepon, Wu Dasu hampir tersandung dan jatuh. Wu Dasu saat ini tidak segera mengangkat telepon, tetapi dengan takut menatap Kevin Ye di depannya. Kepala Wu, mengapa Anda tidak menjawab telepon? Kevin Ye memiliki senyum main-main di wajahnya saat dia mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya dengan santai. Wu Dasu linglung untuk waktu yang lama sebelum menjawab telepon. Ketika Wu Dasu berbicara, Liu Changgong yang berada di sampingnya juga tercengang, dia benar-benar tercengang. Ouyang, orang tua Ouyang. Dan Liu Changgong tidak dapat mempercayai bahwa 17 orang ini atau anak muda berusia 18 tahun di depan mereka benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa. Dapat membiarkan salah satu dari 3 orang penting Lin Hai, Patriark Ouyang, untuk secara pribadi menangani masalah ini. Terpisah oleh telepon,
Yang Jun dan Kevin Ye dapat mendengar teriakan Ouyang Changfeng. Bagaimana mungkin Wu Dasu memiliki penampilan seperti kepala biro sekarang? Dia mengangguk terus-menerus dan berkata, ya, jangan khawatir, saya akan mengurus ini sendiri. Pihak lain mengatakan sesuatu yang lain dan kemudian menyerahkan telepon kepada Kevin Ye dengan tatapan kaku. Pada saat ini, cara Wu Dasu memanggil Kevin Ye juga telah banyak berubah. Ye, Tuan Muda Ye, Ouyang, Pak Tua Ouyang, tolong ambil ini. Kevin Ye mendengus dan mengambil telepon. Kalimat pertama yang dia katakan berbahaya, Patriark Ouyang, kita baru beberapa hari tidak bertemu, dan Anda telah menyebabkan saya begitu banyak masalah. Haruskah saya berterima kasih, atau haruskah saya berterima kasih? Di sisi lain, Ouyang Changfeng hanya bisa tersenyum dan berkata, teman kecil Ye, jangan marah, jangan marah. Ini salah paham besar, orang tua ini tidak tahu situasinya. Seperti kata pepatah, mereka yang tidak tahu tidak akan menyalahkan orang lain. Saya harap teman kecil Ye akan memaafkan saya. Kepala keluarga Ouyang, tidak perlu bagi kita untuk membicarakan hal ini lebih jauh. Saya hanya ingin tahu, siapa orang di balik keluarga Ouyang Anda. Saya tidak meminta apapun lagi. Karena dialah yang mengirim teman saya ke Departemen Kepolisian Linhai, dia bahkan memintanya untuk datang dan membawa teman saya keluar. Saya pikir permintaan saya ini terlalu berlebihan. Tidak sama sekali. 1 jam, oh tidak, setengah jam. Orang tua ini pasti akan membiarkan bajingan kecil itu muncul di kantor polisi Linhai dan menjemput teman kecil Ye dan teman-temanmu dengan selamat.